Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upit Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari jurnal yang telah saya buat pada Senapti Universitas Budi Luhur dengan judul penerapan algoritma net bias untuk memprediksi kelulusan mahasiswa Universitas Budi Luhur berbasis web. Eh, Dosen pembimbing Bapak Dr. Arif Wibowo, Eskom Mkom. Terdapat latar belakang masalah di mana pada latar belakang masalah yang ada pada jurnal itu menjelaskan pembahasan COVID-19, keterlambatan kelulusan, cara mengetahui tingkat kelulusan, dan diperlukan sebuah sistem untuk memprediksi agar lebih mudah. Lalu bagaimana cara memprediksi kelulusan tersebut dan berapa nilai pengujian? Dan data yang digunakan itu data mahasiswa FEB kelulusan 2020 sampai dengan 2022. Sebanyak 268 data dan dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Untuk tujuan penelitian itu membangun aplikasi data mining untuk menentukan tingkat kelulusan, menentukan akurasi, precision, dan recall. Lalu terdapat teori-teori yang ada pada jurnal yang dibahas itu mengenai pengertian data mining, prediksi, klasifikasi, algoritma net bias, lalu confusion matrix. Lalu terdapat data penelitian, di mana data penelitian yang dipakai itu ada dataset mahasiswa EPB kelas reguler pusat tahun masuk 2017 dan 2018, dan sudah diketahui tahun kelulusannya, di mana tahun lulus 2020 sampai dengan 2022. Total data yang digunakan itu ada 268 data mencari label atau kelas. Karena pada data awal yang digunakan itu datasetnya belum ada label kelasnya. Dan penelitian yang menggunakan metode pembanding. Penelitian sebelumnya itu menggunakan data sebanyak 584 dengan nilai akurasi 69,18%, precision 72,79%, dan nilai recall 92,52%. Menggunakan data training 75% dan data testing 25%. Sedangkan pada penelitian ini itu data yang digunakan sebanyak 268 data training 90% dan data testing 10% dengan hasil nilai akurasi sebesar 81,5%, precision 81,5%, dan recall 100%. Penerapan metode. Untuk metode yang digunakan ada pengumpulan data, preprocessing, pemodelan, pengujian model, rancangan pengembangan, pengujian program menggunakan metode black box. Di sini akan membahas tentang tabel pengujian. Ada data awal, data preprocessing, dan data set. Di mana pada data awal ini itu belum ada status kelulusannya. Lalu untuk menghasilkan bagaimana cara mengetahui apakah mahasiswa tersebut itu tepat waktu dan terlambat, itu awalnya itu dihitung dari NIM tahun masuk 2017 dan NIM tahun masuk 2018 dengan dihitung dari semester wisuda ini. Misal tahun masuk 2017, semester wisudanya genap 2020, maka jumlah semesternya itu ada 8, maka disebut mahasiswa tersebut itu tepat waktu. Dan jika jumlah semesternya 9, itu mahasiswa tersebut disebut terlambat. Total dataset itu ada 268 data. Jumlah keseluruhan status kelulusan tepat waktu itu ada 245 dan jumlah keseluruhan kelulusan terlambat itu ada 23. Mengenai pembahasan tadi di mana ada tahun masuk 2017 dan 2018, itu perhitungan semesternya itu misalkan ada mahasiswa tahun masuknya 2017 gasal dan mahasiswa tersebut dinyatakan tahun kelulusannya itu gasal 2020. Untuk perhitungan semesternya, jika mahasiswa tersebut itu ada tahun masuknya kan 2017 gasal, itu 2017 gasal. Nah, lalu untuk semester wisudanya mahasiswa tersebut itu ada gasal 2020, gasal 2020. Maka dihitunglah jumlah semesternya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mahasiswa tersebut itu masuk studinya 7 semester, maka dikatakan tepat waktu. Jika mahasiswa tersebut itu misalkan tahun masuknya 2017 gasal dan tahun kelulusannya genap 2021, maka mahasiswa tersebut itu terlambat karena jumlah semester di sini ada 10 semester, jadi dikatakan terlambat. Ini adalah probabilitas kelas dari status kelulusan, dari atribut status kelulusan tersebut, dan ini adalah probabilitas dari masing-masing atribut yang digunakan. Lalu ini adalah hasil
akurasinya, dimana tadi pembagiannya 90% data training dan 10% data testing. Itu menghasilkan akurasi 81%, presisi 81%, recall 100%. Ini adalah tampilan loginnya untuk saat user itu harus memasukkan username, password, dan akan ditampilkan judul dari jurnal tersebut. Dan ini adalah hasil dari berhasilnya dataset yang telah diupload pada sistem. Tampilannya seperti ini. Lalu memilih data training 90% dan data testing 10%. Dan ini adalah hasil dari pengujian dan hasil prediksinya dengan menghasilkan 81,5% untuk akurasinya, presisi 81,5%, dan recall 100%. Dan ini adalah hasil prediksinya, dimana pada menu prediksi ini itu data-datanya itu dari dataset yang telah diupload tadi, dan ini memilih misalkan mahasiswa satu usianya dewasa awal, pekerjaan ortunya bekerja, dan lain sebagainya dari dataset tadi, itu maka hasilnya tepat waktu. Mungkin itu saja yang telah disampaikan dari poin-poin tersebut. Maka kesimpulan dan sarannya ini adalah hasil pengujian menunjukkan bahwa metode net bias itu mampu memprediksi kelulusan mahasiswa, di mana dengan pembagian data training sebesar 90% dan data testing sebesar 10% tadi, itu menghasilkan kinerja rata-rata 81,5% presisi untuk akurasinya, dan presisinya 81,5%, recallnya 100%. Nah, untuk penelitian di masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan penambahan formulir nilai numerik serta konsolidasi hasil pencarian dalam upaya untuk meningkatkan kualitas prediksi. Penggunaan variabel tambahan dapat dipertimbangkan dan optimalisasi kinerja sistem dapat dilakukan guna mempercepat pemrosesan kumpulan data. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.